Titik terendah ya pemerintahan Indonesia itu saat mereka merasa tersaingi oleh rakyatnya sendiri. Contohnya ya kayak makhluk yang satu ini. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan. Pertanyaannya, kalau udah nyumbang sebesar itu, hasilnya mana? Toh uang yang diklaim sebagai bantuan dari pemerintah juga itu kan sumbernya dari mana? Dari rakyat juga kan? Bukannya diapresiasi rakyat udah bantu rakyat, ini malah disuruh minta izin. Biar apa, Pak? Biar bisa dipoto-foto lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia maupun di akhirat. Kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Inilah ya kelakuan DPR kita. Beda banget ya guys ya, pejabat yang ada di Malaysia dan di Indonesia. Ya, pejabat di Malaysia memang kerja benar-benar untuk menanggulangi bencana ataupun banjir. Sedangkan di Indonesia masih ada kejadian-kejadian yang konyol gitu. Kayak mereka itu apa ya guys, IQ-nya itu beda banget pokoknya lah. Jadi jom kita tengok videonya dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham ya teman-teman sekalian. Jadi abis itu baru teman-teman komen. Saya juga penasaran apa komentar teman-teman dengan kejadian yang ada di negara saya Indonesia ini ya guys ya. Jadi jom kita simak videonya. Let's go. Gila ya, ada anggota DPR Endi Patwijaya yang nyindir donasi 10 miliar dari influencer buat korban bencana. Jadi Ferry Irwandi ngumpulin 10 miliar dari masyarakat buat bantu korban bencana Sumatera. Tapi Endi Pat malah bilang baru 10 miliar aja udah kayak pahlawan. Pemerintah dari dulu udah triliunan. Nah, kenapa dia ngomong gitu? Karena menurut dia pemerintah itu sebenarnya udah ngasih bantuan besar, tapi nggak terekspos. Dia takut publik mikir pemerintah nggak ngapa-ngapain. Padahal menurut dia negara udah gelontorin anggaran gede. Tapi yang bikin Tapi kan yang menyebabkan banjir itu sendiri penebangan yang dilakukan oleh pemerintah gitu kan. Sudahlah kalian itu ya kan, rakyat yang seperti ini menggalang donasi untuk rakyat juga gitu kan. Sedangkan kalian makan uang rakyat. Ingat kalian tuh makan dari rakyat ya. Pajak kita semua itu ya kan. Aduh sudahlah. Netizen panas, donasi rakyat itu bukan buat dibandingin. Uang pemerintah itu juga uang rakyat dari pajak. Dan ketika masyarakat bergerak cepat bantu korban, ya harusnya diapresiasi, bukan disindir. Makanya netizen bilang kalau 10 miliar dianggap kecil, ya sumbang pribadi lebih banyak dong. Intinya empati itu bukan kompetisi. Titik terendah ya pemerintahan Indonesia itu saat mereka merasa tersaingi oleh rakyatnya sendiri. Contohnya ya kayak makhluk yang satu ini. Ya makhluk agak-agak orang pintar biasa guys, orang pintar. Bukannya istilahnya mengapresiasi karena istilahnya sudah berhasil menggalang dana, itu rakyat biasa loh, bukan pejabat ya. Yang mana pejabat itu makan dari uang rakyat. Yang mana uang rakyat dikorupsi buat perutnya sendiri dan keluarganya. Apa nggak malu gitu loh guys ya. Sedangkan di sini rakyat berbondong-bondong untuk apa? Untuk membantu sesama rakyat yang ada di Sumatera, karena bantuan daripada pemerintah pusat ya khususnya itu terlambat gitu loh ya. Itu yang mereka rasakan. Saya hanya berbicara fakta saja yang terjadi, dan itu keluhan daripada masyarakat yang ada di sosial media gitu guys ya. Cuma 10 miliar aja kok heboh katanya ya. Pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025 pada saat sedang diselenggarakannya rapat di DPR yang katanya wakil rakyat bernama Endi Patwijaya dari fraksi Gerindra ini bikin ruang rapat panas nih karena pernyataannya yang satu ini. Sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu. Sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat. Orang Pak Deddy Mulyadi dikontenin jadi gubernur konten, Pak. Udahlah pemerintah nggak usah ikut-ikut jadi konten kreator ya kan. Aduh, pejabat-pejabat yang istilahnya apa namanya ya guys ya, kayak mungkin kepala desa ataupun bupati dan lain sebagainya yang membuat konten sekarang. Saya lebih suka dengan mereka yang membuat konten daripada yang hanya kerjanya itu nggak tahu apa gitu loh guys ya, tapi makan uang rakyat itu guys ya.
Mending dikontenin, oh saya sudah bahas ini, saya sudah membuat ini, saya sudah kita tahu gitu, transparansi. Dan sekarang sudahlah, nanti dibilang nanti ya kan, nah konten, nah itu berkonten lah, apa konten apa gitu loh guys ya. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan Pak. Beliau ini Edi Negara, iya, uang negara dari siapa? Dari rakyat. mengeluhkan ya, bantuan pemerintah yang mencapai triliunan rupiah itu untuk korban banjir bandang dan juga longsor di Sumut, Sumbar, dan juga Aceh kalah viral dibandingkan donasi swasta. Bahkan ya secara nggak langsung dia ini nyindir ya influencer yang diduga Ferry Irwandi yang berhasil mengumpulkan dana 10 miliar dalam waktu 24 jam. Sedangkan negara sudah nyumbang sampai triliunan rupiah. Pertanyaannya, kalau udah nyumbang sebesar itu hasilnya mana? Toh uang yang diklaim sebagai bantuan dari pemerintah juga itu kan sumbernya dari mana? Dari rakyat juga kan. Bisa-bisanya rakyatnya sendiri yang mau bantu dianggap saingan. Pertanyaannya nih ya sekarang, apakah bantuan pemerintah itu memang harus lebih besar dari rakyat atau justru seharusnya bersyukur nih kalau rakyat ini masih mau bantu gotong royong di saat negara terlihat lambat. Kalau udah kayak gini, sepertinya satu Ferry Irwandi lebih berguna nih daripada 1000 anggota DPR. Benar. Ada DPR tersinggung dengan donasi 10 miliar yang dikumpulkan Ferry Irwandi dan timnya buat korban banjir di Sumatera. Ternyata ada yang keganggu teman-teman. Bukan warga, bukan relawan, tapi anggota DPR. Dia bilang yang donasi itu sok paling-paling. Sok paling-paling loh dibilangnya. Jadi anggota DPR ini bernama Edi Patwijaya. Dia merasa yang donasi 10 miliar viral. Yang negara bantu triliunan kok nggak viral ya? Tapi sebentar, kenapa fokusnya ke viral-viralan? Kenapa malah dia tersinggung kalau netizen ngasih apresiasi ke relawan? Coba kita pikir sama-sama ya. Relawan dan konten kreator itu bantuannya bukan uang doang, tapi dengan kecepatan, transparansi, dan kehadiran langsung di lokasi bencana. Sementara warga di sana sudah berkali-kali cerita banyak tempat belum dapat bantuan, yang datang duluan malah relawan. Logistik sering telat. Jadi wajar dong kalau publik bangga dengan hal yang nyata di depan mata mereka. 10 miliar bisa viral bukan karena besar, tapi karena langsung terasa dampaknya. Sementara ada klaim triliunan dari negara, rakyat juga bingung. Mereka lihat bahan pokok sampai apa enggak, lokasi terisolasi ditembus apa enggak. Mungkin sekarang udah mulai ditembus, tapi butuh waktu berapa lama untuk uang triliunan itu menembus lokasi terisolasi? Triliunan. Jadi yang harus dipertanyakan bukan kenapa bantuan negara nggak viral, tapi kenapa bantuan negara nggak begitu terlihat. Karena kalau Nah itu enggak begitu terlihat dan tidak dirasakan oleh rakyat. Nah itu guys, sudahlah, karena kayaknya dari triliunan dari atas tuh turun jadi 1 miliar. Aduh, gitulah biasaan orang kita ya kan, pejabat-pejabat kita tuh dari atas triliun gitu kan. Nah, terus sampai bawah tuh paling cuman 1 miliar 2 miliar gitu kan. Ah sudahlah. masyarakat nggak merasakan kehadiran negara, ya jangan salahkan mereka saat yang viral justru relawan. Pada akhirnya di tengah bencana, yang korban butuhkan bukan debat angka, bukan sindir-sindiran, dan bukan drama cemburu sosial media. Yang mereka butuhkan bantuan sampai cepat dan tepat. Dan siapapun yang bisa ngasih itu, relawan, masyarakat, pemerintah, ya harus kita apresiasi, bukan dibanding-bandingkan. Kalau menurut kalian gimana? Bener-bener ini anggota DPR Ferry Irwandi galang donasi sampai 10,3 M. Itu murni duit rakyat karena rakyat peduli. Jadi nggak usah dibanding-bandingin sama pemerintah. Pakai bilang Ferry Irwandi yang paling-paling. Lagian pemerintah ngucurin dana triliunan rupiah itu duit masyarakat juga, duit pajak. Jadi kalau pemerintah ngucurin dana buat korban bencana di Sumatera Aceh, ya itu udah kewajibannya. Ferry Irwandi live stream galang donasi itu bukan kewajibannya. Masa kayak gitu aja nggak bisa bedain? Pas bencana Terlalu pintar pak, terlalu pintar gitu ya, terlalu pintar makan uang rakyat. Gitulah. kemarin nih beliau nggak kelihatan batang kumisnya. Ketika rame-rame para influencer open donasi, tiba-tiba keluar kumisnya dengan kata-kata yang menggelegar. Para influencer yang mau open donasi harus membuat izin dulu agar bisa diaudit. PA, kalau orang mau membuat izin dulu, ini kan sifatnya urgent nih. Baru kan kita tahu perizinan di negara Konoha ini berbelat-belit dari pintu ke pintu, susah banget, ribet banget. Ujung-ujungnya apa? Orang belum sempat donasi karena lama mengurus perizinan. Akhirnya apa? Yang mau dibantu kuburan mokat. PA lagian juga ada juga. Kalau yang mau diaudit itu apa? Uang pemerintah tuh, uang Kemensos tuh. Iyalah. Diaudit. PA. Masa uang rakyat yang buat bantu rakyat diaudit, sedangkan uang rakyat yang ada di negara kita ini diauditnya gimana? Ya kan, hilang-hilang ya kan. Aduh, project mangkrak banyak banget. Itu uang rakyat loh. Gak sadar-sadar emang bang. Setuju sama abangnya ini. Banyak gak sadar lah ya kan. Kenapa sih di negara ini kalau mau ngapa-ngapain harus ribet?
Kita mau donasi ke bencana alam aja harus minta izin dulu. Ini pemerintahan atau Toxic relationship, bukan cuma toksik tapi juga nggak punya skill. public relation. Kalau nggak punya empati minimal Jangan nyusahin. tetapin bencana nasional nggak mau, dibantu internasional nggak boleh, ditangani sendiri juga nggak mampu. Giliran ada warga bantu warga, Dipersulit. Nah itu, dari luar gak diterima, kita masih mampu ya kan, tapi susah. Sampainya susah, sampai sana diminta KTP dan KK. 80 ton hilang. Ya, giliran rakyat yang bantu, dipersulit. Ya begitulah ya kan. Aduh, susah lah guys ya dengan apa ya? Regulasi-regulasi yang ada di dalam negara kita ini. Jadi uang rakyat untuk rakyat sebenarnya kan. Aduh, kenapa mereka nikmati sendiri? ini mah jatuhnya bukan warga negara tapi peserta. Benteng Takeshi Kita tahu kok semua ada aturannya, tapi kan ada pengecualian. untuk kondisi darurat. Masa iya mau nolong nyawa orang harus izin dulu? Keburu meninggal. Ya kan perlu dilaporkan itu agar jelas asal-usul dan distribusinya. Yang udah jelas pakai uang rakyat aja. Ditempelin stiker presiden. Daripada lu ngurusin izin donasi, mending lu ngurusin lomba Agustusan. Rebutan tambang. Nah, rebutan tambang tuh bener ya. Maksud gua lomba tarik tambang. Ada lagi nih menteri yang kocak. Artis dan influencer buka donasi untuk bencana sebaiknya izin dulu. Pak, ini bencana, Pak. Sekali lagi, bencana. Kalau bencana itu berarti keadaan darurat. Kalau udah darurat itu harus cepet-cepet dibantu. Kalau nunggu izin dulu kelamaan, Pak. Tahu sendiri regulasi Indonesia itu muter-muter ribet banget. Yang ada para korban banjir itu meninggal gara-gara kelaparan. Bukannya diapresiasi rakyat udah bantu rakyat. Ini malah disuruh minta izin. Biar apa, Pak? Biar bisa dipoto-foto lagi. Bukan bang, biar bisa dikurangi ya. Yang dari rakyat itu transparasinya jelas ya, sedangkan dari pemerintah dibilangnya triliun-triliun tapi belum dinikmati, belum dirasakan oleh masyarakat setempat, banyak kekurangan. Giliran ada bantuan dari pemerintah dilempar dari helikopter ya kan, bikin masyarakat jadi kayak apa gitu loh guys, nganggapnya gitu. Susah lah. Atau biar Bapak kelihatan kerja gitu. Oh iya bener biar kelihatan kerja. Oh iya bener sih ya. Selama ini kan nggak kelihatan kalau dia kerja ya kan. Pernah nggak kalian nyangka kalau kalian bakal hidup di negara yang pejabatnya itu isinya lawaan, terus lawaan di TV-nya itu isinya sindiran ke politik pejabatnya? Nih kalau nggak percaya, artis dan influencer yang open donasi untuk bencana sebaiknya izin dulu. Izin ya Pak ya, izin. Ini mewakili teman-teman yang lain aja Pak. Ini bukan dari saya nggak kayak gitu orang. Izin Pak ya, izin. Izin Pak, saya nggak kayak gitu Pak, saya hanya mewakili Pak. Maksudnya kenapa harus izin dulu gitu Pak? Harusnya Bapak itu bangga punya masyarakat, punya rakyat yang punya kesadaran penuh untuk membantu sama manusia. Kenapa harus izin dulu? Kami ini bukan kalian Pak yang kalau ada apa-apa harus diaudit. Kami ini jujur, kalau udah netizen buka open donasi, udah auditnya netizen itu sendiri Pak, aman. Kalau kalian yang auditnya kalian-kalian juga, kawan-kawan kalian juga, klien kawan kalikong juga, beda Pak sama kami. Kalau kayak gini ini harusnya nggak usah diaudit-audit lagi, nggak ada waktu. Kau bantu itu ke Aceh, ke Sumbar, ke Sumut, kau bantu. Izin Pak ya. Itu tadi kata teman-teman Pak, mungkin mereka lagi sibuk nggak sempat buat video ya, jadi saya mewakili Pak, izin ya Pak ya. Memang kami nggak nyangka Pak kalau pejabat kami itu kayak Ya guys, lihat bibirnya aja apa yang disampaikan. Saya juga nggak tahu tuh apa. Ini contoh orang kalau hati nuraninya udah hilang. Kemensos minta artis dan para influencer wajib izin dulu kalau mau buka donasi buat bantu korban bencana alam di Sumatera. Ketok lu, tok. Ini kegiatan kemanusiaan loh Pak. Bukan panggung untuk pencitraan, tapi ini dilakukan oleh rakyat, oleh teman-teman influencer, artis-artis yang mau terjun langsung, dilakukan secara tulus dari hati ke hati. Lihat
saudara-saudara kita yang ada di Sumatera sekarang. Semua rata karena banjir, banyak gelondongan-gelondongan kayu yang ada kodenya, jalanan semua rusak, akses nggak bisa dilewatin. Di kondisi seperti ini tuh yang kita pikirin bukan masalah izin, Pak. Yang penting nyawa kita, saudara-saudara kita, keluarga kita tuh semua selamat. Korban di sana susah dapat suplai makanan, bantuan obat-obatan, susah mendapatkan air bersih. Bayangin kalau yang jadi korban bencana di Sumatera ini keluarga kita. Apakah masih sempat kita mikirin izin? Jangan sampai kita lagi kena banjir, bang tolongin saya bang. Terus yang mau nolongin, sebentar ya saya mau izin ke Mensos dulu. Gimana hati nuraninya? Ini gue kasih tahu aja nih ya, kalau orang berbuat baik aja dipersulit, lama-lama bisa capek jadi orang baik. Empatinya bisa hilang, hati nuraninya hilang. Tadinya mau nolong jadi males karena dipersulit sama birokrasinya ini. Sebenarnya platform dari kitabisa.com itu udah lebih dari cukup untuk jadi jembatan kebaikan. Terus kemarin ada anggota DPR yang nyindir Ferry Irwandi, katanya baru 10 miliar aja udah sok paling kerja, padahal negara udah nyumbang triliunan. Halo bang, itu memang kewajiban negara, jadi jangan dipakai untuk meremehkan rakyat. Mentang-mentang rakyat cuma bisa bantu 10 miliar, terus negara sudah menyumbang belasan triliun. Jangan dibentur-benturin kayak gitulah, beda loh. Rakyat itu membantu dengan ikhlas. Yang dibutuhkan sekarang bukan aturan yang ribet, tapi kecepatan, kepedulian kita, dan rasa kemanusiaan kita. Mohon dimengerti. Kemensos bilang influencer yang mau galang donasi buat bencana harus izin dulu biar diaudit. Baru aja tadi malam gue galang donasi buat bencana Sumatera Aceh dan terkumpul 10 juta dalam 4 jam. Dan pastinya ya bareng sama lembaga resmi. Dan itu juga yang dilakukan sama Ferry Irwandi dan kawan-kawan kreator lainnya. Jadi sebenarnya regulasi ini bukan barang baru. Tapi pertanyaannya kemarin-kemarin kemana aja? Kok para pejabat jadi kelihatan banget ganti-gantiannya gitu capernya? Giliran para influencer tuh udah pada berhasil ngumpulin dana sampai miliaran buat membantu saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh. Karena pemerintah terkesan lama ngambil keputusan, baru ngeluarin statement resmi. Karena kalau ini bener-bener soal regulasi, harusnya ya tegas dari awal. Sosialisasi berkala. Kok kesannya malah jadi reaktif, bukannya preventif? Artis influencer buka donasi untuk bencana, kata Mensosnya izin dulu nanti diaudit. Gimana kalau Anda yang kita audit? Nah, Ada korban bencana nih yang butuh bantuan cepat. Terus ada rakyat yang mau bantu. Masa harus direbetin sama perizinan anjir? Donasi dari rakyat bantu rakyat ini tuh sangat diperlukan loh. Apalagi kalau pemerintahnya lambat. Apalagi kalau pemerintahnya bilang situasinya sudah membaik padahal belum. Bilang listrik 97% sudah menyala padahal belum. Bilang hanya mencekam di sosmed padahal realitanya sangat mencekam. Ya donasi dari rakyat inilah yang nge-backup. Lagian ya kalau lu perhatiin donasi dari influencer ini tuh lewat Kitabisa. Ferry Irwandi, Pras Teguh juga. Terus mau audit Kitabisa gitu maksudnya. Mensos yang lama aja Bu Risma itu sering banget kolaborasi sama Kitabisa. Lagi-lagi ya prinsipnya tuh aneh. Di atas kemanusiaan masih ada perizinan, masih ada prosedur. Kenapa pada resah sama donasi rakyat sih? Enggak mensosnya, enggak Edi Patwijaya, sama aja. jadi kayaknya memang masyarakat harus bersatu untuk mengaudit ini guys. Masyarakat harus bersatu untuk mengaudit ya. Aneh gitu loh guys ya, aneh banget ya. Apa yang istilahnya bantuan-bantuan daripada negara asing juga diaudit nanti? Enggak kan? Kayak di Malaysia aja istilahnya kayak ikatan-ikatan ataupun NGO. Kan NGO juga lah seperti itu kalau istilahnya melihat daripada banyak organisasi juga yang menyumbang. Itu juga kan dari swasta, bukan daripada pemerintahan. Masa harus diaudit gitu? Aneh banget memang ya. Aduh. Oke. Coba komen lah guys, bagaimana ya sikap DPR kita ini untuk istilahnya ya membantu ataupun bisa dikatakan mengeluarkan uang mereka sendiri mungkin ya untuk bencana banjir, atau bahkan mereka menggunakan uang negara untuk membantu rakyat. Itu kan uang rakyat gitu, bukan uang pribadi mereka gitu. Aduh, pemerintah, ada komen nih dari Jimmy Jim. Pemerintah maukan uang itu diberikan kepada mereka dulu supaya mereka boleh korupsi. Mana ada pemerintah sudah mengeluarkan dana triliunan kepada mangsa banjir. Itu semua bohong. Tidak akan ada sebanyak itu, tapi tak nampak pun hasilnya. Dasar pemerintah penipu paling besar di dunia. Nah begitulah guys ya. Jadi kalau kita tengok ya, banyaklah
hal-hal yang mungkin kebohongan-kebohongan yang dilakukan, tapi kayak apa ya, mereka tuh kayak ngeluarin banyak dana, tapi pemerintah, ya bukan pemerintah tapi masyarakat itu tidak merasakan dari apa yang mereka keluarkan gitu. Karena yang merasakan ya orang-orang yang menerima itu tadi ya kan, diterima oleh mereka, dikorupsi dulu 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke bawah, sehingga yang merasakan hanya beberapa orang saja ya, ataupun masyarakat yang istilahnya cuma dipilih saja. Seperti itulah guys yang terjadi. Nah, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.